Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuril hidayati kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan ila abada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim ya Fatahu ya Alim. Uqawwi amri ila Allah inna Allah basirun bil 'ibad. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wallahu a'lam bima nahada kitab muradina fi qatimana wa fi qatimana. Allahu wa rasuluhu amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ittihadu utawi persatuan. Iku yuritu nyebabaken apa ittihad al-quwata ing kuat yuhka den ceritaken anna rajulan setuhune wong lanang yuka yang ceritakan apa anna rajulan satuhune wong lanang lahu ikut tetap kedua rajul auladun utawi piro-piro anak walama qurba lan semangsane wis parek apa huduru ajalihi tetkalane apa huduru ajalihi hadire ajale rajul atau tekane ajale rajul da'ahu mangka ngundang sapa rajul ing aulad wa aqalan paring sapa rajul kula wahidin ing saban-saban suwiji minhum saking aulad huzmatan ing sak gendel huzmatan ing sak gendel minar rimahi saking piro-piro tumbak wa amarahu lan merintah sapa rajul ing wong suwiji bikasriha kelawan mecah uzmah pahawala mongko nandani sapa ahad ing mecah pahawala mangka nandani sapa ahad kasroha ing mecah uzmah bikulli kuwatihi kelawan sekabehane kekuatane ahad palam yastati mangka ora kuwasa sapa ahad pahala mangka nuli mudari sapa ar-rajulu wong lanang al-huzmata ing sakendel wa aqtalan paring sapa rajul
ula wahidin ing saban-saban suwiji rumhan ing tumbang pakatarahu nuli mecah sopo ahad ing rumhan bisuhulatin kelawan gampang. Persatuan itu bisa menyebabkan kekuatan. Jadi kalau bersatu mesti kuat. Diceritakan ada seorang laki-laki yang mana laki-laki tadi udah deket mangsa matinya. Yang jelas dia lagi sakit dan tidak lama lagi dia meninggal. Dia memanggil kepada anak-anaknya. Setelah memanggil pada anak-anaknya, anak-anaknya kumpul. Lelaki tadi ngasih satu ikat panah. Jadi panah diikat banyak panahnya. Terus laki-laki tadi merintah supaya bisa apa? Bisa memecah atau menugelkan, mematahkan panah tadi, menugelkan atau melepaskan panah tadi. Bikulli kuwatihi falam yastati, tapi itu si anak tidak bisa menugelkan, tidak bisa mematahkan apa? Busur panah tadi. Kenapa tidak bisa? Ya panah satu ikat masa mau ditugelkan. Panahnya banyak, disuruh dipatahkan. Ya nggak bakalan bisa, sulit. Akhirnya fahalla ar-rajul, akhirnya laki-laki yang nyuruh anak tadi melepas ikatan apa? Ikatan yang mengikat kepada yang mengikat busur panah tadi. Setelah diikat, wa a'taqulla wahidin rumhan, dan memberikan salah satu busur panah kepada si anak yang tadi mau memecahkan busur panah tadi. Pakasarahu bisuhulatin, maka melepasnya itu sangat mudah, memecahnya itu sangat mudah. Karena apa? Karena ikatan talinya dilepas. Ketika panah tadi diikat, mau dilepas, mau ditarik gak bisa. Apalagi dipatahkan, dilepas aja gak bisa. Rajul tadi melihat apa yang dikerjakan oleh anaknya. Anaknya gak bisa melepas apa? Melepas busur yang diikat. Gak bisa mematahkan, gak bisa melepas. Akhirnya rajul tadi melepas talinya, tali pengikat yang mengikat busur tadi. Maka dengan mudahnya bisa melepas busur,
bisa memecah busur dengan tanpa kesusahan. Faqala mangka dawu sapa rajul lahum maring aulad, masalukum utawi umpamane sira kabeh, masalukum utawi umpamane sira kabeh iku kamathalil husmati, kaya umpamane kama salil husmati, kaya umpamane sabendel tumbak. Inni takhattum lamun bersatu sapa sira kabeh, wastama'tum lan kumpul sapa sira kabeh, lam yakdir mangka ora kuwasa sapa aduwukum musuh sira kabeh, ayyadlibakum ing yen tak ngalahaken sapa adu ing sira kabeh. Wa iniktalabtum lan lamun pada permusuhan atau persulayaan sapa sira kabeh, wa tafarraqtum lan podo pisah-pisah sapa sira kabeh, sahula mongko gampang ala aduwikum ing atase musuh sira kabeh. Ayyuzimakum ing yenta ngalahaken sapa musuh ing sira kabeh, mithla hadhir rimahi hale umpamane ikilah pira-pira tumbak, al-mufakkakati al-mukakati al-mufakkakati kang den udari, allati qadartum kang kuwasa sapa sira kabeh, antak siruha ing yenta mecah sapa sira kabeh ing rima, bila ta'abin kelawan tanpa kangelan, wala masyaqatin lan ora payah, sumbang syadda nuli nembangaken sapa rajul qailan hale ngucap, kunu jami'an ya bunaya idataro khatbun wala tataparraqu ahada. Tak bari mahu idajtama'na takaturon, wa idza tarakna takatharat afroda. Kunu ana sapa sira kabeh jami'an ya sekabehane, ya bunaya anak-anak ingsun,
Ida taro nalikane teko anyar apa khatbun omongan wala tatafarraqu lan aja pada pecah sapa lan aja pada pecah belah sapa sira kabeh ahada hale ijen takba amoh opo arimahu piro-piro tumbak idastama'na tatkalane kumpul opo rimah takasura ing tugel Baidak tarokna lan tatkalane pisah opo rimah takatarot mangka pedot-pedot opo rimah aproda hale ijen jadi gambaran panah yang diikat itu merupakan satu gambaran, satu contoh bahwa kita itu harus bersatu, harus bareng-bareng, tidak boleh bercerai-berai, harus kompak. Ibarat ikatan busur panah, kalau banyak dan diikat sulit untuk dipatahkan, sulit untuk dipecahkan, terkecuali busur panah tadi mudah untuk dipatahkan, mudah untuk dilepas kalau ikatannya dilepas. Kalau busur panah masih satu ikat, mau dipatahkan gimana? Kalau busur panah masih diikat, mau nubelkan gimana? Melepas gimana? Sulit. Tapi kalau mudah dilepas, mau dipatahkan mudah, dipecahkan mudah. Itulah gambaran manusia. Manusia harus bersatu. Makanya Allah memerintahkan kan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Harus bersatu. Tidak boleh bercerai-berai, tidak boleh berpisah. Kalau kalian bersatu, itu akan menjadikan satu kekuatan. Akan menjadikan satu kekuatan. Musuh sulit mengalahkan kita. Musuh sulit mencelakakan kita. Tapi kalau kita berpisah, maka musuh akan mudah untuk apa? Untuk mengalahkan. Kalian sholat sendiri dan sholat bareng-bareng berjamaah, itu kekuatan besar ketika kalian sholat berjamaah. Tapi kalau sholat sendiri, iblis sangat mudah untuk menggoda. Iblis sangat mudah untuk meruntuhkan kekhusyuan kita. Maka berjamaahlah kalian, bersatulah kalian. Kamu hidup di pondok harus bersatu. Gak boleh hidupnya kok misah, gak mau berteman dengan satu sama lain, gak mau. Mentang-mentang
Entah itu mentang-mentang dia punya orang ada, atau mentang-mentang dia anak pejabat, atau mentang-mentang anak Pak Kiai. Akhirnya dia bisa tidak mau berbarengan, tidak mau bersatu, maka itu sangat mudah untuk dikalahkan atau dihancurkan oleh musuh. Akan mudah untuk dihancurkan oleh iblis, oleh setan. Naudzubillahi min. Kamu tahu sapu? Tahu. Sapu lidi yang suka nyapu di karang itu, di pekarangan. Itu kalau satu lidi, satu butir, satu biji, itu bisa nggak untuk menyapu pekarangan? Bisa nggak? Nggak bisa loh. Sapu lidi yang satu ikat dengan sapu lidi yang bisa yang satu, yang bisa membersihkan pekarangan yang satu, apa yang satu ikat? Coba kamu patahkan. Yang satu ikat dipatahkan mudah apa sulit? Tapi kalau yang satu mudah untuk dipatahkan enggak? Mudah. Maka itu, kamu kalau bersatu dengan siapapun, sekalipun kecil-kecil, akan mempunyai kekuatan yang besar. Tapi sekalipun kamu besar, tapi tidak mau bersatu, tidak mau akur satu sama lain, tidak mau bersama-sama dengan saudara-saudara, untuk apa semua itu? Sangat mudah bagi musuh untuk menghancurkan. Ibarat ikatan panah atau ikatan sapu lah, sangat mudah untuk dipatahkan. Panah mudah untuk dipatahkan, untuk dipecah kalau tidak dalam ikatan. Satu butir mendingan bersatu, mendingan berpisah. Bersatu. Mendingan bermusuh, mendingan berbarengan. Berbarengan. Berbarengan dalam kebaikan. Satu butir sapu lidi mudah untuk dipatahkan. Tapi kalau satu ikat, sulit nggak? Untuk nyapu bisa bersih nggak? Kalau satu lidi, satu biji, satu butir, untuk menyapukan karang bisa bersih nggak? Tapi kalau satu ikat mudah nggak? Kamu mentang-mentang saya mau bangun rumah. Punya pasir. Tahu pasir? Tahu. Punya pasir satu butir. Bisa nggak untuk bangun rumah? Tidak. Kebakaran bisa. Paling enggaknya satu dump truck, ya, satu mobil besar, satu tronton, baru bisa membuat satu fondasi, bisa membuat satu kekuatan. Sekalipun pasir itu terbuat dari apa? Dari inten atau dari emas, mau dijadikan apa? Satu bangunan fondasi yang gak bakalan bisa. Ya harusnya pasirnya juga harus banyak. Harus banyak. Itulah gambaran. Dan begitu juga. Tahu kambing? Tahu.
Innama yaqulu dikbu al-ghasyiyah. Kalau kambing bersatu, macan serigala akan takut memakan kambing itu karena takut dikeroyok. Betul nggak? Betul. Kambing ada 100 kambing, ada serigala 1. Itu serigala takut untuk memangsa kambing. Karena kambing itu banyak dan bersatu. Tapi ada kambing besar, tapi dia gak mau bareng dengan yang lainnya. Bisa aja. Iya. Serigala akan menerkam yang banyak apa akan menerkam yang satu yang bisa? Satu. Itu. Ingat, ini adalah suatu gambaran buat kalian. Maka hidup itu harus mau bersama-sama dengan orang lain. Sekalipun pinter, tidak boleh kamu sombong karena merasa pinter dan tidak mau bersatu dengan orang lain. Manusia itu makhluk sosial, tidak mungkin bisa hidup sendiri. Jangankan waktu hidup, mati saja butuh bantuan orang lain, betul nggak? Betul. Emang ada orang mati datang ke makom mau gali dulu kuburan, ada nggak? Kata orang yang meninggal, yang mati, saya emang nggak punya teman, mau berangkat sendiri ke kuburan, mayitnya ada nggak yang kayak gitu? Hah? Saya emang nggak usah dimandiin sama orang, mau mandi sendiri, mayitnya mandi sendiri. Ada nggak yang kayak gitu? Itu kalau yang mandi sendiri mayit atau bukan? Bukan. Itu yang jalan ke makom sendiri mayit apa bukan? Bukan. Pas datang ke makom dia tidur sendiri, diuruk sendiri, bisa nggak? Nah, makanya kamu jangan sombong hidup. Harus mau berbarengan bersatu dengan orang lain. Makanya alaikum bil jamaah. Kamu harus menetapin berjamaah di rumah. Makanya harus bersatu. Kebanyakan kan orang tuh tidak bersatu. Yang ini mondok di sini, yang ini mondok di sini, akhirnya gengsi-gengsian, gak mau bersatu, gak boleh. Ilmu itu rahmat, untuk saling menyayangi, untuk saling mengasihi, bareng-bareng. Dan hidup-hidup tidak akan satu warna, akan berwarna-warna, bermacam-macam. Tidak boleh egois. Harusnya orang lain sama saya semua, gak boleh. Kita harus mewarnai, betul enggak? Lihat apa yang dipakai oleh kamu itu berwarna-warna, bermacam-macam. Ada peci, ada baju, ada sarung, ada sandal. Betul enggak? Betul. Terus dipakai, kelihatannya hebat enggak? Hebat. Kelihatannya ganteng enggak? Ganteng. Ya itulah, kamu juga ketika di rumah harus bisa saling mewarnai, harus bisa bareng-bareng, bersatu. Mudah musuh untuk dikalahkan kalau kita bersatu. Mudah musuh mengalahkan kita kalau kita hidupnya menyendiri, tidak mau berbarengan dengan orang lain. Kunu jami'an ya bunayya. Hei anakku, anaking, kata laki-laki tadi. Bersatulah kalian. Bersatulah kalian. Wala tatafarraqu ahada. Tidak boleh kalian itu hidup menyendiri. Harus berbarengan. Kamu juga enak kalau hidup berbarengan. Punya kakak, punya adik berbarengan, saling bergantian, saling menolong. Kalau punya hajat saling bantu, enak. Tapi kalau tidak akur, sulit. Orang yang tidak akur itu sulit hidup, susah hidupnya. Orang yang besar gengsinya itu sulit. Makanya kamu harus apa? Harus hati itu harus baik.
harus maumanan, harus baik, harus nerimanan. Tidak boleh apa? Tidak boleh suka dengki. Tidak boleh apa? Tidak boleh dengki. Tidak boleh jelek hati. Supaya kita tidak punya musuh. Dan supaya kita bisa bersama-sama dengan orang lain. Ingat, ketika kita hidup banyak teman, maka hidup kita akan menjadi bahagia karena mempunyai kekuatan. Berdoa sendiri, dengan berdoa banyakan, hebat banyakan. Ada barang 1 ton, ya, ada barang 1 ton, dipikul sendiri, keangkat enggak? Enggak. Tapi barang 1 ton, dipikul sama, digotong sama 100 orang, mudah? Mudah. Maka kalian yang masih lagi santri belajar untuk bersatu. Tidak boleh saling menyakiti. Tidak boleh kamu hidup menyendiri. Harus bersama-sama, harus berbarengan. Tidak boleh ego, tidak boleh sombong. Karena kesombongan dan keegoan itu akan merusak kalian, akan menghancurkan kalian. Enak kalau hidup berjamaah, makan lepas dari hisaban. Kalau makannya berjamaah, makan sendiri akan dihisab. Makanya makan harus berjamaah, sholat berjamaah, ngaji berjamaah, piket berjamaah, tidur berjamaah, ke makom berjamaah, ngaji berjamaah, mandi berjamaah, mandi juga bareng-bareng kan satu bak besar itu. Maka Jamaah. santri itu ya belajarnya berjamaah. Makanya kalian harus bangga menjadi santri. Makanya ada hari santri, hari santri. Kan itu ada hari santri kan? Berapa hari lagi? Besok tanggal 22 loh. Ada hari santri. Maka santri itu jaya. Kamu jangan merasa rendah, merasa hina, malu jadi santri. Santri itu harus apa? Harus pede, harus bahagia. Karena tidak ada yang sehebat santri. Dalam berjamaah tidak ada. Tidak ada yang sehebat santri. Dalam kedisiplinan tidak ada. Santri belajar akhlak. Santri belajar bersatu. Berjamaah bersatu. Apapun santri berjamaah, maka hebat santri. Sekalipun ada musuh mau menyerang, sorry lah ya, gak bakalan bisa mengalahkan. Santri adalah santri, mempunyai kekuatan ruh, kekuatan jiwa, kekuatan dohir, kekuatan batin. Dohir bersatu, batin saling kasih sayang. Itulah santri. Maka kamu jangan minder jadi santri, harus bangga. Sekalipun santri buduk, alhamdulillah dia aku jadi santri. Udah kelihatan santri bajunya kucel apa? Ya, gak apa-apa. Harus menerima, menjadi santri. Makanya saking hebatnya santri, ada hari santri. Maka kita harus merasa bahagia dengan adanya hari santri dan memperingati adanya hari santri. Paham kan? Baik tuh? Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab.